Comes forward, doesn't exactly drive forward, looks at the Tantai. Konghai. Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Gelandang tim Garuda, Tom Haye, menegaskan bahwa timnya tak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh para rival. Pernyataan ini muncul seiring dengan performa impresif Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda hanya tertinggal satu angka dari Australia yang berada di posisi kedua, sementara Jepang masih memimpin klasemen dengan keunggulan 10 poin. Di sisi lain, Indonesia unggul dalam selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang menghuni posisi keempat hingga keenam. Dengan 4 pertandingan tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika mampu finish di posisi kedua, tim Garuda akan memastikan tiket langsung ke turnamen bergengsi tersebut. Dalam wawancaranya di kanal YouTube pribadinya, Tom Haye mengungkapkan bahwa perkembangan pesat Timnas Indonesia patut diapresiasi. Ia menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tim-tim besar Asia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang mudah. Saya pikir beberapa tahun lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami bisa bersaing dengan tim sekelas Australia. Namun, lihatlah sekarang. Kami terus berkembang dan menunjukkan bahwa Indonesia pantas diperhitungkan, ujar Tom Haye. Penampilan impresif Timnas Indonesia memang telah membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu momen bersejarah terjadi pada 19 November 2024, ketika tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Haye juga menyoroti pertandingan melawan Jepang, di mana meskipun Indonesia gagal meraih kemenangan, mereka mampu memberikan perlawanan sengit sejak awal laga. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa tim-tim lain kini tak bisa lagi meremehkan Indonesia. Sekarang semua tim di Asia tahu bahwa mereka harus bermain serius melawan Indonesia. Mereka tidak bisa lagi meremehkan kami, lanjutnya. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran ketiga Grup C dengan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Tom Haye menegaskan bahwa dinamika di sepak bola Asia kini telah berubah, di mana Timnas Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di kawasan ini. Kami datang untuk bersaing, dan kami akan terus berjuang demi mencapai impian besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, pungkasnya. Timnas Indonesia kembali mendapat dukungan penuh dari para supporter jelang laga kontra Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI resmi mengumumkan penjualan tambahan tiket untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Setelah sebelumnya tiket pertandingan melawan Bahrain ludes terjual, PSSI kini membuka kesempatan bagi para pendukung Timnas Garuda untuk mendapatkan tiket tambahan. Penjualan tiket ini akan dilakukan secara terbatas mulai Jumat, 7 Maret 2025, melalui situs resmi kitagaruda.id. Berbeda dari tahap awal, kali ini tiket dijual secara umum tanpa perlu melalui aplikasi Livin Mandiri. Animo tinggi para supporter Garuda tidak lepas dari harapan besar akan peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sebelumnya akan lebih dulu melakoni laga tandang melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini sekaligus menjadi debut resmi bagi pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah melawan Australia, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Jakarta. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana para supporter akan memberikan dukungan penuh demi 3 poin krusial di babak kualifikasi ini. Harga tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain masih sama seperti tahap pertama, dengan beberapa kategori yang disediakan. Untuk kategori Mandiri Premium West dan Mandiri Premium East di zona utama dijual dengan harga Rp1,75 juta. Sementara untuk kategori Freeport Garuda di zona West dan East dibanderol Rp1,25 juta. Selain itu, supporter yang ingin menyaksikan pertandingan dari Tribun Selatan dan Utara bisa mendapatkan tiket dengan harga Rp600.000. Adapun tiket termurah tersedia di kategori Indomie Upper Garuda yang dijual seharga Rp300.000. Para supporter yang ingin mendapatkan tiket diharapkan bersiap pada pukul 19 WIB saat penjualan resmi dibuka. Dengan antusiasme tinggi dari pecinta sepak bola tanah air,
Tiket tambahan ini diprediksi kembali akan habis dalam waktu singkat. Pertandingan melawan Bahrain menjadi momen penting bagi timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari para supporter, skuad Garuda diharapkan mampu meraih hasil positif demi menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menjelang 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dibuat kecewa. Penyebabnya adalah kemungkinan gagalnya proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain keturunan yang diharapkannya untuk memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga ini menjadi penentu langkah Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi pertandingan tersebut, PSSI dan Patrick Kluivert telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah menaturalisasi pemain keturunan agar bisa memperkuat timnas. Ula Romeni telah menyelesaikan proses naturalisasi dan siap membela Indonesia. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengumumkan rencana naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Diharapkan, ketiga pemain ini bisa resmi menjadi warga negara Indonesia sebelum 10 Maret 2025 agar bisa didaftarkan ke FIFA untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Namun, tidak semua proses berjalan mulus. PSSI kemungkinan besar gagal menaturalisasi Jairo Riedewald. Gelandang tengah yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp FC. Kluivert sangat menginginkan Riedewald bergabung dengan skuad Garuda untuk memperkuat lini tengah timnya. Saya sudah berbicara dengan beberapa pemain yang bisa dinaturalisasi. Salah satu nama yang saya sebutkan adalah Jairo Riedewald. Kami ingin menaturalisasinya secepat mungkin, ujar Kluivert kepada media Belgia, Nieuwsblad, pada 4 Maret 2025. Namun, harapan Kluivert tampaknya sulit terwujud. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Riedewald menghadapi hambatan yang lebih berat dibandingkan Martin Paes. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Situasi ini membuat peluang Riedewald untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret mendatang semakin kecil. Absennya pemain berpengalaman di level Eropa itu tentu menjadi kerugian bagi skuad Garuda, terutama di lini pertahanan dan tengah. Meski begitu, PSSI tetap fokus memaksimalkan pemain yang telah tersedia. Indonesia masih memiliki beberapa pemain keturunan yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Dengan komposisi yang ada, Patrick Kluivert harus menyusun strategi terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dalam 2 laga krusial ini. Persiapan terus dilakukan, dan skuad Garuda harus tetap fokus menghadapi tantangan yang ada. Dengan atau tanpa Riedewald, Indonesia harus tampil maksimal demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada laga melawan Australia dan Bahrain, yang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin dekat untuk mendapatkan tambahan amunisi baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pemain keturunan, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero, telah mendapatkan persetujuan naturalisasi dari Komisi X dan Komisi 3 DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025. Proses naturalisasi ketiga pemain ini sedang dikebut oleh PSSI agar mereka bisa segera memperkuat timnas Indonesia di laga internasional bulan ini. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi 2 pertandingan penting, yakni bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Dean James, dalam sambungan video call dengan DPR RI, mengungkapkan kebanggaannya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia ini menegaskan tekadnya untuk membantu Garuda berjuang meraih tiket ke Piala Dunia. Untuk saya, tentu sebuah kebanggaan bisa bermain untuk timnas. Tentu dalam waktu pendek, target kami adalah bisa mencapai Piala Dunia. Indonesia ada di darah saya, dan ini adalah kebanggaan besar bagi saya, ujar Dean James. Sementara itu, Joey Pelupesi juga menyatakan komitmennya untuk memberikan segalanya saat membela skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun yang kini bermain untuk klub Belgia, Lommel SK, mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Bagi saya, ini adalah kebanggaan besar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses ini. Indonesia adalah negara tempat kakek dan nenek saya berasal, dan saya akan bermain dengan sepenuh hati untuk negara ini, ungkap Joey. Keberadaan Joey Pelupesi dan Dean James diharapkan dapat memperkuat lini tengah dan pertahanan timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu,
Emil Audero yang berposisi sebagai kiper juga menjadi tambahan penting bagi Garuda. PSSI kini tengah mengupayakan agar ketiga pemain ini bisa